Karena kita mau mulai ibadah, duduk dengan ini ya, dengan hikmat, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih. Oke, selamat hari Minggu, kakak-kakak, adik-adik Teruna terkasih. Kita akan beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada tanggal 23 Mei 2021. Kakak berharap adik-adik semua sudah siap, kita sudah menyiapkan hati dan pikiran kita sehingga pada hari ini kita boleh memberikan yang terbaik, kita boleh memberikan ibadah kita yang termanis untuk Tuhan Yesus. Oke, semuanya sudah siap ya. Jadi jangan lupa siapin Alkitabnya juga. Terus siapkan hati, duduk yang manis, kita mau mulai beribadah. Next, Kak. Mari kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 354, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Oke, Kak, silakan. Next. Oke, adik-adik, kakak-kakak, mari kita membuka ibadah kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Dialah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus karena di hari Minggu ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bertatap muka di dalam ibadah melalui Zoom ya Tuhan. Kami kakak-kakak dan juga adik-adik terkasih bisa berkumpul di tempat ini. Kami yakin dan percaya itu karena kuasa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan kami mau bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan mau diam di dalam hati kami, sehingga di dalam ibadah ini kami boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan, dan tentunya ketika nanti pemberitaan firman, kami juga boleh menerima firman Tuhan dengan baik, sehingga seselesainya ibadah ini kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang boleh membawa berkat bagi kehidupan di sekitar kami. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, kiranya semuanya berjalan lancar, sinyal kami semua bisa
memiliki sinyal yang baik, tidak ada kendala ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berlangsung tanpa kekurangan suatu apapun. Kami mau serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, kita ya. Ini ada tulisan ini. Betul dulu. Nats pembimbing untuk IHMPT 23 Mei 2021, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Adik-adik, sebelum kita masuk pelayanan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu satu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan Yesus Kristus atas hari baru yang boleh kami peroleh. Saat ini kami dimampukan untuk boleh berkumpul, mengalahkan rasa malas kami, sehingga kami bisa memuliakan, memuji nama-Mu, dan sekarang akan membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Kau terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah keinginan kami untuk mempelajari firman-Mu ini membuat kami semakin menjadi pribadi yang lebih baik, semakin mendekati pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami semua siap mendengarkan. Amin. Baik, untuk pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Halo adik-adik semua. Sebelumnya Karyo, aku bisa share slide. Aku bisa dibuat share nggak? Biar aku bisa share slide. Ya. Oke, bentar ya. Ya, Kak. Adik-adik gimana kabarnya? Berharap baik-baik aja ya. Terima kasih. Dijawab adik-adiknya tuh. Baik, Ano. Ya, kakak bangga sama kalian. Jadi walaupun sekarang masih pandemi, udah setahun lebih, tapi kita tetap mau menyiapkan waktu, mengucap syukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bagaimanapun juga tetap memberkati kita. Berkatnya tetap ada tersalur untuk kita semua, dan kita memang harus mengucap syukur untuk itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi tentang firman Tuhan. Nah, renungan pada hari ini itu terkait dengan Pentakosta adik-adik. Nah, kalau adik-adik ingat semua, minggu lalu kita merayakan hari apa? Ada yang ingat nggak? Kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi bukan Hari Raya Idul Fitri ya kita peringati ya, walaupun mungkin banyak yang saudara-saudara kita yang memperingati dan kita ikut bersukacita juga untuk hal itu. Kita sharing yang mana nih? Nah, topik kita hari ini adalah Roh Kudus memampukanku. Jadi latar belakang Alkitab kita yang tadi kita baca, situasinya itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga atau sebelum Tuhan Yesus naik ke surga kira-kira adik-adik? Setelah naik ke surga. Pastinya setelah naik ke surga. Jadi kondisinya itu Tuhan Yesusnya udah naik ke surga. Nah, murid-muridnya mulai agak ragu-ragu lah. Wah, udah nggak ada yang bimbingin kita nih. Apakah kita mampu nih? Kan Tuhan Yesus sudah kasih tugas kita untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Padahal Tuhan Yesusnya sendiri udah terangkat ke surga. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sempat berpesan pada murid-muridnya, kalian jangan dulu meninggalkan Yerusalem. Nah, kenapa jangan meninggalkan Yerusalem? Karena 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itu adalah hari Pentakosta. Nah, cuman yang kita harus tahu, Pentakosta dulu beda dengan Pentakosta zaman sekarang. Kalau sekarang kan kita memperingati turunnya Roh Kudus. Kalau dulu itu memperingati kebebasan bangsa Israel. Nah, makanya tuh pada berkumpul semua di Yerusalem. Nah, tapi para murid awalnya nggak tahu, ya untuk apa sih dikumpulin di Yerusalem? Kenapa kita nggak boleh pergi dulu meninggalkan Yerusalem? Nah, setelah
murid-muridnya itu berkumpul, ternyata pada hari itu turun Roh Kudus. Terjadi hal-hal yang luar biasa. Nah, hal-hal luar biasanya apa aja? Itu kita bisa baca di ayat 2-4. Jadi ada peristiwa-peristiwa seperti bunyi tiupan angin keras turun dari langit. Terus ada lidah-lidah api menyala bertebaran hinggap di kepala murid. Kemudian juga Roh Kudus turun pada para murid. Kemudian pada akhirnya para murid bisa berbahasa roh, bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa yang sebetulnya mereka seharusnya tidak bisa. Jadi mereka kan waktu itu berkumpul banyak tuh dari segala suku bangsa berkumpul di Yerusalem. Otomatis orangnya bahasanya beda-beda juga adik-adik. Nah, terkendalanya, kesulitannya kalau misalnya menyebarkan Injil itu, ya kalau nggak bisa bahasanya ya susah. Sama kayak dulu misalnya penyebaran agama di Indonesia pun para penyebarnya ya mau nggak mau harus belajar bahasa masyarakat setempat. Kalau nggak, masyarakat setempatnya nggak bisa mengerti. Nah, hal ini juga sama. Tapi bedanya ini tiba-tiba bisa, bukan karena mereka, kita aja mungkin sebagian yang terlahir di Indonesia untuk bisa bahasa Inggris harus les bahasa Inggris dulu. Atau begitu juga yang sebaliknya, atau mau bahasa lain deh. Nah ini, adik-adik bayangin, tahu-tahu bisa nih. Para murid itu yang nggak pakai les bahasa, ya tahu-tahu bisa bahasa yang seharusnya mereka nggak bisa. Nah, ini karena apa? Ya, karena karya kuasa Roh Kudus, adik-adik. Jadi, bagaimana para murid itu mempersiapkan diri. Jadi kita bisa lihat, murid-murid itu mempersiapkan diri, mengikuti pengajaran Tuhan Yesus, dan akhirnya pada ujungnya, Roh Kudus yang memampukan. Tuhan Yesus yang memampukan melalui Roh Kudus. Nah, dengan sudah adanya peristiwa ini yang tadi kita bahas, kita jadi tahu bagaimana kuasa Roh Kudus itu turun kepada manusia. Awal-awalnya itu bagaimana. Belum nanti akhirnya setelah dari titik inilah, habis itu ada penyebaran Injil di berbagai belahan dunia. Nah, tapi yang kita juga harus lihat di sini, pada ayat ke-13, adik-adik, itu ya, kalau bahasa sekarang mungkin kita sebut netizen kali ya. Jadi udah Tuhan Yesus kasih peristiwa hebat, tetap aja ada yang menanggapinya dengan negatif. Nah, ini orang-orang yang memang mungkin negatif thinking kan, mikirnya hal-hal negatif aja. Dan udah dikasih hal baik pun tetap memikir hal yang nggak baik. Nah, ini juga kita bisa melihat bagaimana respon manusia. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya bagaimana kita merespon? Dengan positif atau negatif? Tentunya dengan respon yang positif. Jangan malah nyinyir. Jadi ketika ada hal baik terjadi, kita harus meresponnya dengan positif. Seperti halnya masyarakat itu, sebagian ada yang menjadi percaya karena melihat, wah ini memang nubuat Tuhan ini, bukan mengada-ada, bukan, atau mungkin ada yang mengira ilmu hitam atau semacamnya, tidak. Memang mereka mendapat nubuat, bisa berbahasa roh, sehingga semuanya bisa mengerti, dan itu memang berkat dari Tuhan. Nah, setelah peristiwa ini, Pentakosta lebih diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus atas umat manusia, adik-adik. Jadi bukan lagi peringatan atas kebebasan bangsa Israel. Ini 50 hari setelah Paskah. Jadi jatuhnya kalau Paskah kan pasti harinya jatuhnya hari Minggu. Kalau Pentakosta juga pasti hari Minggu lagi. Nah, sekarang sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak adik-adik? Ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Udah jelas belum, adik-adik? Kait Pentakosta. Mike, ada yang mau ditanyakan, Mike?
Halo Mike, ada yang mau tanyain nggak? Mike-nya nggak jawab. Andrea, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke. Yang lain juga kakak anggap belum ada yang mau ditanyain ya. Proses Pentakosta ini. Ini begitu kurang lebih latar belakangnya. Nah, sekarang apa nih yang bisa kita pelajarin? Ya, kita harus bisa memaknai turunnya Roh Kudus ini. Jadi Roh Kudus ini dikaruniakan untuk seluruh umat manusia, adik-adik. Jadi bukan hanya ditujukan untuk ke-12 rasulnya Tuhan Yesus saja, tapi untuk semua orang. Nah, sekarang yang menjadi masalah, apakah semua orang merespon panggilan Roh Kudus? Sepertinya tidak, belum tentu. Bahkan yang waktu itu di lokasi melihat peristiwa menakjubkan itu pun ada yang nyinyir, paling kayak orang mabok itu, mabok anggur manis gitu kan, kalau ayat 13 bilang. Walaupun memang ada sebagian orang juga yang percaya, wah ini hal luar biasa, ini pasti ada makna di dalamnya. Jadi yang kita mau ambil nilainya di sini, yang pertama adalah bagaimana kita harus bisa meyakini bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kita. Jadi dengan Tuhan Yesus naik ke sorga, bukan dia meninggalkan kita, tapi dia mengirimkan Roh Kudus untuk tetap menyertai kita beserta semua umat manusia. Dia kembali ke wujudnya sebagai Tuhan dan mengaruniakan Roh Kudus untuk kita. Makanya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita juga harus yakin adik-adik bahwa Tuhan Yesus akan memampukan. Ya, walaupun kita harus tetap yang namanya berusaha, berjuang, itu kita wajib. Kita menunjukkan kemauan kita, kerja keras kita. Namun pada akhirnya Tuhan Yesuslah yang akan memampukan kita, membuat kita berhasil. Dan ini yang harus kita yakini. Jadi dalam hal-hal sulit yang mungkin kita mau perjuangin, misalnya udah punya target, aku mau masuk kuliah di sini, aku mau masuk sekolah SMA ini, ya, atau aku maunya masuk kelas yang ini, nggak apa-apa, adik-adik harus berani berjuang, jangan takut duluan, jangan takut, kayaknya berat deh, udahlah nggak usah, jangan menyerah sebelum mencoba, karena takutnya yang lebih menyesal adalah menyesal karena tidak mencoba, adik-adik. Misalnya sudah bekerja keras, mencoba, dan walaupun mungkin belum berhasil, pasti ada jalan Tuhan yang lebih baik lagi. Dan itu bagaimana kita sebagai orang percaya meyakini penyertaan Tuhan kita. Tapi yakinlah Tuhan Yesus itu akan memampukan kita, karena itu sudah sering terjadi. Karena Roh Kudus itu memang memampukan. Jadi hal-hal yang tadinya dari, kalau bahasa Inggrisnya impossible, nggak mungkin, menjadi memungkinkan. Jadi bisa. Nah, sekali lagi, hal kedua yang kita juga harus pelajari, bagaimana kita mau merespon panggilan. Karena seperti yang kita lihat ini, semua orang mendapatkan karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak pilih kasih, dia mencintai semua umat manusia. Yang menjadi masalah di sini, tidak semuanya mau merespon kehadiran kuasa Roh Kudus dengan benar. Jadi mereka melihat ini sebagai, bahkan ada yang mencemooh, ada yang kakak bilang negative thinking. Jadi bahkan bukan hanya, jadi ada yang golongan pertama mungkin menerima, golongan kedua ya mungkin ragu-ragu, nah golongan ketiga mungkin bahkan menolak. Nggak merasa ini adalah karya yang hebat dari Tuhan. Nah, di sini yang menjadikan kita sebagai orang-orang percaya, kita kan sudah menerima panggilan Tuhan nih, adik-adik. Kita harus mewartakan Injil, karena masih banyak orang-orang yang masih belum mau menerima Tuhan Yesus. Nah, sekarang dalam konteks kita, mungkin dalam kita sebagai teruna, ya bagaimana kita melakukan penyebaran Injil, ya mungkin belum saatnya dengan cara berkhotbah seperti para rasul, tapi minimal dengan
tindakan kita sehari-hari adik-adik. Jangan sampai di mana kita bertindak justru menjadi batu sandungan, justru menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi lingkungan yang baik. Nah, disinilah kita harus mulai berkarya, mungkin dari hal-hal yang kecil, tapi komitmen kita harus mulai kita buat dari sekarang, adik-adik. Kenapa? Kalau kita mau buat kebiasaan yang baik, itu akan jauh lebih mudah ketika kita mungkin masih usia semuda mungkin, jadi sedari dini. Kenapa? Karena kalau udah misalnya kalian bayangkan kalau misalnya kebiasaan yang sudah kalian ulang-ulang lakukan mungkin selama 30 atau bahkan 50 tahun, itu kebayang akan sangat sulit untuk mengerubahnya karena sudah kebiasaan puluhan tahun. Sedangkan kalau kita mulai dari sekarang, ya kita akan terbiasa sampai nanti-nanti pun hasilnya akan baik terus adik-adik. Itu kenapa kita harus mulai dari sekarang, walaupun pastinya hal menyebarkan Injil Yesus Kristus dalam bentuk perbuatan itu pun bukan perkara mudah dan pergumulan, dan bahkan mungkin seumur hidup akan menjadi proses yang lifetime proses. Memang prosesnya akan sangat panjang dan bertahap, tapi itu harus kita berani mulai. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih, kita harus mewartakan Injil Kristus kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, bagaimana cara menyebarkan Injil lewat perbuatan? Dalam skup adik-adik aja deh. Nah, sekarang yang kita harus mulai, kakak pengen dengar satu komitmen untuk perubahan yang akan dilakukan oleh kalian di minggu ini deh, biar lebih gampang terukurnya. Nah, ini kakak mulai dari siapa nih? Coba ke Angel deh. Angel, halo. Halo Angel, suara kakak terdengar? Halo? Dijawabnya chat. Oh, sorry. Oke. Angel bisa mau berkomitmen apa nih ceritanya buat minggu ini nih untuk mewartakan Injil Kristus untuk perbuatan baik yang akan menjadi peningkatan kualitas hidup. Nah, hal baik apa yang mau dimulai di minggu ini deh? Kakak buat pertanyaannya lebih mudah. Yang lain juga ya, sambil dipikirkan ya, ini bukan ke Angel doang loh, nanti ini buat kalian semua pertanyaannya. Masuk Iren, Farhan, Samuel. Atau ada yang lain yang mau coba menjawab duluan? Komitmen apa nih yang mau kalian buat, hal baik yang mau kalian mulai di minggu ini? Saya, Kak. Rizka. Ya. Silakan, Rizka. Mulai minggu ini saya mau komitmenin lebih rajin lagi membaca Alkitab. Oke, luar biasa. Sudah berani berkomitmen, itu baik. Ya, itu hal luar biasa, Rizka. Jadi semoga kamu bisa memenuhi apa yang udah kamu komitkan di minggu ini. Semoga dalam 1 minggu ini kamu bisa rutin baca Alkitab tanpa bolong. Oke, makasih Rizka. Itu contoh hal baik adik-adik. Kenapa? Karena dengan membaca Alkitab dengan rutin ya kita akan semakin mengenal firman Tuhan. Kita akan semakin mengenal apa yang Tuhan Yesus ingin untuk kita lakukan, dan tentunya itu akan mempengaruhi keseharian kita. Karena dari apa yang kita baca itu akan terprogram di otak kita, sehingga itu mempengaruhi tindakan kita juga. Oke, luar biasa Rizka. Oke, teman-teman yang lain, adik-adik, hal baik apa yang mau kalian mulai lakukan di minggu ini? Ya, siapa? Iren. Kira-kira apa, Ren?
yang kamu bisa komit untuk mulai lakukan di minggu ini? Mungkin rajin belajar lagi, Kak. Soalnya aku belum belajar lagi. Waduh. Ujian kapan, Ren? Kamu kelas berapa sih, Kakak lupa? Aku udah selesai, Kak. Soalnya aku kelas 9. Oh, berarti udah kelas 9, ujiannya udah selesai ya. Berarti Iya. untuk berikutnya masuk ke SMA. Iya, Kak. Oke. Ya, bagus, Iren. Makasih buat jawabannya, Iren. Iya, Kak. Oke, berikutnya coba ke Farhan deh, Farhan. Ya, Kak. Hal baik apa, Farhan, yang kau mau mulai lakukan di minggu ini? Yang kau berani komit? Lebih ke sadar diri sih, Kak. Sama kalau misalnya ada gitu, ngelarang yang nggak boleh dilakuin gitu. Jadi lebih ke ngaca sih, ngaca ke diri sendiri udah bener apapun sebelum ngingetin orang lain gitu. Oke. Itu hal yang nggak mudah banget, Farhan. Terima kasih buat jawabannya. Jadi untuk mau untuk lebih ngaca, lebih mawas diri. Karena kadang kita bisa melihat kesalahan orang dengan mudah, tapi nggak kesalahan kita yang bahkan kadang besar, kita kadang miss, kita nggak ngelihat tuh. Karena lebih mudah mencari kesalahan orang. Dan itu memerlukan, untuk berani melakukan itu harus berjiwa besar, adik-adik. Karena untuk berani mengakui kesalahan kita atau mengakui apa kekurangan kita, itu diperlukan keberanian. Dan kalau kita mau merefleksikan diri dulu, apalagi mau berempati, kita mau berempati sebelum kita memberikan teguran atau masukan ke orang, itu akan jauh lebih baik hasilnya. Dan biasanya sih dengan kita berempati, ujungnya kita bisa menyampaikan sesuatu juga jadi lebih baik dan lebih diterima oleh yang mendengar juga, sehingga hasilnya ya lebih baik bagi si penerima pesannya, juga message-nya masuk, sehingga perilakunya mungkin bisa berubah. Oke, thank you Farhan buat jawabannya. Nih, komitmen yang belum kakak dengar, coba Sasha. Halo Sasha. Halo Sasha. Belum ada respon nih. Coba kakak ke Lemuel dulu deh kalau gitu. Halo Lemuel. Halo Kak. Ya Lemuel, mau komitmen Ya, apa nih yang mau kamu coba lakukan di minggu ini? Komitmen lebih bersyukur lagi dan lebih sabar lagi Kak menghadapi segala sesuatu Kak. Mau lebih bersyukur lagi. Jadi udah siap duluan ya kalau misalnya ya kita selalu berharap hal-hal yang enak-enak aja yang terjadi, hal yang baik-baik, tapi in case ada sesuatu yang di luar harapan kita harus tetap bisa bersyukur. Dan itu bukan hal yang mudah, itu hal yang sulit banget. Dan yang kakak sempat bilang tadi, lifetime proses pembelajaran seumur hidup itu Lemuel. Tapi kalau kamu berani berkomitmen untuk memulai hal itu dari sekarang, itu bagus banget. Karena kenapa? Karena dengan kesulitan hidup yang sama, kalau kita hadapi dengan bersyukur, itu akan terasa lebih ringan. Walaupun hal sama berat, tapi yang satu bersyukur dan satu bersungut-sungut, itu akan terasa lebih berat untuk yang sambil bersungut-sungut. Tapi kalau yang tetap bersyukur, bisa mengambil hikmahnya, dia akan lebih cepat untuk pemulihannya, sehingga bisa lebih produktif lagi, melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, itu hal yang bagus banget, Samuel. Semoga bisa kamu terapin. Tapi kalaupun misalnya ada yang masih belum berhasil kamu terapin, jangan nyerah, tetap coba lagi. Karena itu proses pembelajarannya memang seumur hidup, Samuel. Oke, kakak senang banget dengar jawaban-jawaban kalian untuk komitmen-komitmen yang berani kalian mulai dari minggu ini. Jadi karena belajar, yang namanya kita belajar Alkitab itu mungkin
Kalau hanya teori doang, ya nggak 100%, karena Tuhan Yesus sebetulnya menginginkan kita adanya perubahan perilaku, dan tentunya yang ke arah lebih baik. Nah, dengan kita mulai secara perlahan-lahan seperti ini, maka harap kita semua sama-sama bisa melangkah ke arah yang lebih baik, di mana semakin hari kita semua bertambah tua, kita harusnya bertambah dewasa, karena usia itu nggak ada yang berkurang, semua angkanya akan selalu bertambah. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya itu sebagai berkat, sehingga setiap hari ada hal baik yang bisa kita tingkatkan. Mungkin dari kakak, renungannya ini aja adik-adik, kakak nggak berpanjang lebar. Apakah mau ada yang ditanyain? Ada yang mau adik-adik tanyain atau kurang jelas? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kakak tutup dengan satu ayat, yaitu dari Zakaria 10 ayat 12. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Oke, adik-adik, demikian renungan kita pada Minggu pagi hari ini. Semoga semakin menguatkan kita dan meningkatkan kualitas hidup kita, tetap semangat jalani hari-hari walaupun di tengah pandemi, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita semua satu dalam doa. Sungguh besar Engkau Allah di surga. Terima kasih kalau pada pagi hari ini boleh satu hal lagi kami pelajari Tuhan tentang Pentakosta. Bagaimana kami menerima Roh Kudus daripadamu. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus itu bisa selalu ada dalam diri kami, bisa selalu terpelihara dengan baik sebagai karunia yang telah Engkau berikan. Biarlah kami semua mendapatkan berkat yang luar biasa sehingga kami bisa melakukan hal baik dan membagikan hal baik itu ke orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi berkat yang berjalan dan perpanjangan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik teruna dan kakak semua, kita akan masuk dalam persembahan dengan mengingat pesan dari Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 302, jangan khawatir. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar ini ya adik teruna dengan kode 9 di belakangnya untuk kolekte ibadah per KTP. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 302, jangan khawatir. Kak, maaf suaranya nggak ada.
bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan pada hari ini kami memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan syukur ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga mempersembahkan hidup kami untuk persembahan yang hidup, sehingga hidup kami berkenan melakukan segala perubahan yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, untuk kami menjadi penghuni sorga, yang memuji dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Di pagi hari yang cerah ini ya Tuhan, tak habis-habisnya kami mengucap syukur, sebab dengan kerinduan, dengan sehat, dengan rasa syukur kami beribadah. Seberapapun kami yang ada, kami percaya Tuhan Yesus hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir memberkati persekutuan teruna saat ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Biar gereja-gereja Tuhan bangkit dan bersatu menjadi terang dan garam dunia, menolong orang di sekitar kami. Terutama gereja Efata, di mana kami bergereja lokal. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati para pelayannya, bahkan warga jemaat GPB Efata DKI, agar hidup semakin takut Tuhan, sehat, selamat, panjang umur dalam kesejahteraan yang Tuhan beri. Memberkati bangsa Indonesia ya Tuhan, bangsa yang besar yang Kau kasihi, agar Tuhan Yesus juga campur tangan terhadap pemimpin-pemimpin bangsa ini yang Tuhan percayakan. Secara khusus Bapak Joko Widodo selaku Presiden dan Bapak Ma'ruf Amin selaku wakilnya, biar mereka menjadi berkat bagi warga negara Indonesia, semakin diberi hikmat, takut Tuhan, kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi bangsa yang besar ini. Berkati bangsa kami, setiap pemerintah pusat sampai daerah menjalankan kegiatan dan anggaran sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati ya Tuhan Yesus adik-adik teruna kami yang sudah menjalankan tes, yang akan menjalankan tes. Tuhan Yesus, berikanlah sekolah yang terbaik untuk mereka di SMA nanti ya Tuhan. Apa yang menjadi pilihan Tuhan, biar Tuhan yang menentukan bagi mereka, dan mereka bersyukur, mengucap syukur senantiasa karena Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Berikan mereka nilai yang terbaik, karena anak-anak Tuhan yang takut Tuhan diberikan berkat untuk berhasil. Kami percaya itu Tuhan. Adik-adik kami yang akan masuk SMA, Tuhan berikan sekolah yang terbaik dengan nilai yang terbaik. Begitu pun adik-adik kami yang akan ulangan kenaikan kelas, Tuhan berikan bekali ya Tuhan dengan roh hikmat kepandaian, sehingga mereka dengan jujur disiplin mengerjakan soal-soal ulangan ke naik kelas, dan mereka bisa naik kelas ya Tuhan Yesus. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kakak-kakak teruna dalam tugas pelayanan, usaha, pendidikan, pekerjaan. Biar Tuhan menolong, memberikan berkat untuk berhasil. Karena setiap kakak-kakak yang berjuang dalam pelayanan ini, Tuhan sendirilah yang akan memampukan untuk menjadi berkat. Berkati ya Tuhan Yesus orang tua terkasih kami, baik yang bekerja berusaha, biar Tuhan Yesus sendiri yang memberkati.
jerih lelah mereka, keringat yang mereka keluarkan, itu diberkati Tuhan untuk memberkati rumah tangga mereka. Berkati orang tua kami dengan kesehatan, kami kakak dan adik diberikan kesehatan ya Tuhan. Kami diberikan senantiasa damai, sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang malas Tuhan ketuk pintu hati mereka, sehingga kami kembali untuk bersekutu, dan kami tetap dimampukan, tetap sabar. Walaupun ibadah kami masih secara virtual, kami yakin Tuhanlah yang hadir di sini ya Tuhan. Berkati kami semua dalam menjalani kehidupan kami di tengah pandemi. Berikan kami kekuatan, karena kami tidak bisa menghentikannya, namun kuasa dan kasih Tuhan Yesus yang akan memampukan kami melewati badai pandemi ini. Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali yang kami minta, namun kami percaya Tuhan yang terlebih dahulu tahu yang terbaik bagi kami. Karena Engkau Allah yang kaya raya, yang sanggup mencukupkan bagi kami apa yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami, juga orang lain yang bersalah kepada kami. Kami mohon dengarkanlah doa, syafaat kami dan doa-doa pribadi kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik teruna dan kakak semua, kita sudah selesai ibadah, tapi kita juga diharuskan melakukan kehendak Tuhan dalam tutur kata dan tingkah laku dalam hidup setiap hari. Kita menaikkan pujian dari NKB 130 Hidup yang Jujur. Pada Yesus yang aku sembah, ingin ku berikan ya Yesus kau terbangkan darahmu bagiku, beri masa depanku dan hidup bagimu. Menjadi Bapamu, minta kuasailah seluruh bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosa beri Golgota,
itu ya seluruh hidup beri padamu. Dan Yesus kau kurbankan darahmu bagiku demi masa depanku dan hidup bagimu. Ku setia menjadi tokomu, kita kuasailah seluruh hidupku. Mari adik teruna dan kakak semua kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur padamu Bapa karena ibadah ini boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami diingatkan akan kehadiran Roh Kudus, kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh melakukan perubahan yang baik melalui tutur kata dan tingkah laku kami, untuk mewartakan kasih Kristus kepada semua orang, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat dan menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapa, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, adik teruna kakak semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu, adik-adik, kakak-kakak. Semuanya, Semangat kakak-kakak. ya, tetap sehat. Sehat Foto selalu. dulu yuk. Foto dulu yuk. Kok Kak Nov?